Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita dipertemukan di kajian muslimah Masjid Khairul Huda. Alhamdulillah, kita semuanya dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada segenap kaum muslimin yang istiqomah dengan petunjuknya, dan semoga kita termasuk beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Baik, judul kajian kita di sore hari ini jatuh cinta. Ibu jatuh cinta yang keberapa? Oh gitu ya. Masya Allah. Menikah hanya dengan modal cinta, akankah bahagia? Bahagia enggak, Bu? Loh, tapi yang ada di sinetron-sinetron, yang ada di syair-syair lagu yang sekarang kena royalti, itu kan seperti itu. Seolah-olah cinta itu menjadi segalanya. Kalau aku mencintai kamu, kamu mencintai aku, terus kemudian kita bersama-sama mengarungi samudera rumah tangga, di dalam bahtera rumah tangga kita, atas dasar cinta mereka berdua, seolah-olah dalam syair, lagu, di dalam sinetron itu menjadikan kehidupannya bahagia. Seolah-olah kan seperti itu. Kalau sudah sama-sama mencintai kemudian dipisahkan, itu kan syairnya, aku tak bisa hidup tanpamu. Benar gak, Bu? Kamu adalah segalanya bagiku. Kompret. Ini ketika saya menyampaikan materi ini di depan anak-anak muda, usia-usia 18, 19, 20-an, itu mereka senang. Mereka benar-benar yakin dengan cinta itu hidupnya akan bahagia. Tapi buat ibu-ibu yang pernah muda tuh, ya, masuk lahir langsung tua. Yang pernah muda, yang sudah punya anak yang sudah muda, atau bahkan malah sudah punya cucu yang sudah muda. Kan kalau kita mendengar kata-kata aku mencintaimu, kamu mencintaiku, kalau kita menikah pasti kita akan bahagia, kan nggak bakalan dengan mudahnya kita percaya, ya kan? Karena memang yang namanya seseorang atau laki-laki dan perempuan menikah itu modalnya bukan hanya cinta supaya bisa bahagia. Kira-kira modalnya apa?
Kalau selain cinta, supaya bisa oke lah, mungkin cinta memang perlu untuk menambah rasa sayang, kasih sayang. Selain cinta apa modalnya? Oh, uang. Uang nomor berapa? Uang nomor berapa? Oh, iman dulu. Ya kan? Kayaknya uang itu nomor satu supaya bahagia. Betul? Betul. Biasanya kalau yang ngomong uang itu adalah sumber kebahagiaan, itu adalah orang yang tidak punya uang. Karena orang-orang yang sudah kebanyakan uang, dia mengatakan, aku duitku kan gak bisa bahagia. Ya kan? Ya terus apa ben iso bahagia? Ya. Sebetulnya salah satu syarat utama bahagia itu apa coba? Kejujuran. Ada lagi? Belum tepat. Nanti kalau ada yang menjawab tepat sesuai dengan apa yang saya harapkan, dapat hadiah dari panitia. Saling menerima, bukan? Dapat hadiah umroh bagi yang mampu ya. Keikhlasan, apalagi? Saling percaya, apalagi? Ayo. Sebetulnya ada yang bisa mencakupi itu semua. Saling percaya, ikhlas, bisa menerima. Ada yang bisa mencakupi itu semua. Apa? Kamu jawab. Selain itu, yang bisa mencakup itu semua. Ya. Ya, yang beriman ya kita mengaku masing-masing dari kita beriman. Terus sebetulnya salah satu kunci utama supaya kita bisa bahagia di dalam pernikahan adalah ketika di dalam rumah tangga itu mereka saling menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jujur kan masuk kategori ketaatan. Menghargai pasangan itu juga masuk dalam kategori ketaatan. Sabar, menerima, itu bagian dari ketaatan. Jadi sebetulnya salah satu kunci utama kebahagiaan dalam rumah tangga ketika suami dan istri itu bisa menjadi hamba Allah yang taat. Kemudian setelah itu mereka menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai menantu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Kalau mereka menjalankan itu dengan baik, insya Allah rumah tangganya baik-baik saja. Meskipun kadang-kadang yo nek tanggal tua kayak gini, yo orang duit. Misalnya yang gajiannya setiap tanggal 1. Tanggal-tanggal segini tanggal-tanggal paling apa ya? Sirai ini semut-semut. Yang periksa ke dokter jadi tambah banyak. Saya ini punya penyakit kambuh dok apa? Nek tanggal tua sirai ini. Ya berarti gajiannya dirubah, jangan tanggal muda gajiannya. Gue podoai gajiannya pertengahan bulan, nanti kalau pas awal bulan ya sirai orang lebih. Ya. Jadi kalau kita mau menjalankan fungsi peran tanggung jawab dengan baik, insya Allah rumah tangga itu baik-baik saja. Ya. Suami menjadi suami yang tanggung jawab, jujur, amanah, menjaga pandangan, menjaga hatinya, menjaga perasaan istrinya, dan sebaliknya istri juga seperti itu. Dia adalah istri yang amanah. Ketika nyuci di kantong suami ada uang 50.000 di apa kan? Oh diambil, terus
udah jadi. Ketika makan suami, wah, dengar ibu, lawe kok cumi, itu tekan di, lagi masuk kantongmu. Loh, ini padahal itu duitku. Aku ini dititipi koncoku, ini gue nyawa utang, kok boleh dhewe dan ra iso moro. Ki dititipi, guys, ganti loh. Lha wis kadung dituwake cumi, wis kadung jenengan dahar kok. Piye, wis tanggung jawab wis ngomong. Jadi amanah, iya amanah. Ada yang mikir, wah, duit nih kantong bojone, wah goni mah harta rampasan perang ini. Lah nemu. Ya. Maka ketika bisa menjalankan fungsi peran dan tanggung jawabnya dengan baik, insya Allah kan baik-baik saja. Meskipun kadang-kadang ya tidak punya uang, meskipun kebutuhannya banyak, meskipun daftarkan anak sekolah bareng-bareng. Saya pernah ketemu teman, anaknya itu 5, daftar sekolah bareng. Yang paling besar daftar kuliah, anak nomor 2 daftar SMA, anak nomor 3 daftar SMP, anak nomor 4 daftar SD, anak nomor 5 daftar TK. Apa kamu metan? Lagi biar piye rencana ke rumah tangga? Saya baru ketemu satu orang itu. Kok yo anak 5? Pas tahun itu bareng daftar semua, bareng 5-5-nya. Oh ya, berapa? 5 bareng. Wah, ini orang kedua yang saya ngomongin. Ada lagi mungkin? Wah, ini bayar sekolah ya. Daftar itu kan biasanya ada, ya apalagi yang mungkin swasta dan lain-lain ya. Dari sekolah Islam, pondok pesantren, itu kan mesti ada uang pangkal, ada uang gedung. Wah, itu pusing. Tapi ketika kita menjalankan fungsi peran tanggung jawab dengan baik, semuanya insya Allah bisa dilalui bersama. Bukan terus malah muni-muni sampai ya pengen duit anak nggak ada oke-oke. Terus kadang jadi lebih. Jadi bukan terus kemudian menyesal, saling menyalahkan, lalu bareng-bareng. Oh malah maidoman. Jadi kadang-kala tidak punya uang, tetapi ketika kita menjalankan ketaatan dengan baik, ketika dalam kondisi sulit, kita ingat kepada Allah, kita saling menasehati, oh sabar, ibadahnya ditekuni, muga-muga udah duit sekolah langit. Kita nggak tahu, yang namanya bukan udah duit beneran, mungkin ada tetangga jual rumah atau apa, suami jenengan ikut bantu menjualkan, mencarikan pembeli untuk komisi 5%. Oh, Masya Allah. Padahal rumahnya harganya 2 miliar. 2 miliar 5% kan luar biasa. Ya. Maka kadang-kadang kita nggak tahu dapat sebuah rezeki yang tidak kita sangka. Ya. Kita nggak tahu akan hal itu. Maka ketika semuanya menjalankan fungsi dan perannya secara baik, insya Allah akan baik-baik saja. Tapi yang namanya manusia itu ya imannya naik dan turun. Tidak terus kita itu menjadi orang yang bisa menjalankan dengan baik terus. Ya kadang-kadang ya ada marahnya, ada mangkelnya, ada jengkelnya. Suami jenengan jengkel kan enggak, Bu? Boten. Alhamdulillah. Oh, gemes ke? Saya kira yang menggemaskan itu cuma anak-anak. Ternyata bapak ya anak-anak ayo gemes ke. Ya kadang-kadang ya seperti itu, kita manusia biasa. Ya. Maka ya selain daripada kalau tadi yang saya sampaikan untuk menjadi bekal supaya rumah tangga bahagia adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu secara umum, tapi kan ada spesifiknya. Ada detail-detailnya, di antaranya yang pertama adalah ilmu.
Ya, jadi supaya rumah tangga kita bisa bahagia, modalnya apa? Satu, ilmu. Maksudnya gimana kalau modalnya ilmu? Karena ketika seseorang tidak mengetahui, ya nggak bakalan bisa bahagia. Nggak mengetahui caranya bahagia, nggak bisa bahagia. Ya. Kalau seseorang menikah tanpa dibekali dengan ilmu, ya susah sekali. Apalagi tadi ya, yang modal cinta, mesum-mesuman, ngambek, ngamuk-ngamukan. Nah, bali omah dewe-dewe, yang perempuan ya pulang ke rumah orang tuanya, laki-laki pulang ke rumah orang tuanya, main malah kosong, anaknya cilik ditinggal. Loh, kemarin saya dapat cerita seperti itu. Suaminya ya memang karirnya bagus, kerja di Jakarta, ya kan sering pulang juga. Si perempuannya juga bekerja, wanita karir. Di rumah ya ada orang yang bantu lah, ada pembantu di rumah. Tapi terus kemudian entah kenapa tetangganya yang cerita itu terjadi perang besar di rumah itu, ada terus kata-kata kotor, teriakan, menangis dan seterusnya, histeris. Kemudian laki-lakinya keluar pakai mobil Mercy-nya, pakai mobil Mercy keluar pergi. Setelah itu gantian, yang perempuannya juga keluar bawa mobil pergi, anaknya ditinggal. Tetangganya kan bingung, begitu sing tukaran ngomong suami dan istri, semuanya pergi semua, bawa mobil sendiri-sendiri, anaknya ditinggal. Padahal anaknya masih 5 tahun. Dia piye? Yang bingung kan tetangganya. Ya, dia malah kayaknya itu orangnya berpendidikan, kayaknya orangnya itu ya S2, orangnya juga yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, orangnya juga punya pangkat dan jabatan. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa berumah tangga dengan baik, yang terjadi seperti itu. Kemudian mengedepankan emosi, mengedepankan egoisme. Terus pokoknya aku butuh menang. Dan aku kok ngalah terus, mulai sombong. Biasanya kayak gitu siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, sama aja. Wah, nenek semuanya apa ya, kenceng semua, pengen menang gue. Suaminya tidak mau kalah, istrinya juga tidak mau kalah. Tapi ya coba. Ya, tarik menariknya imbang. Yes, susah. Memang harus ada. Ketika yang satu marah, yang satu ngalah. Ya. Ketika yang satunya marah, satunya ngalah. Harusnya seperti itu. Jangan marah semua, kenceng kabeh, egois semua, kudu menang kabeh. Ada bisa kayak gitu. Ya. Maka ya itulah seni di dalam berumah tangga. Harus tahu ilmunya. Apalagi, mohon maaf, ketika dalam proses berumah tangga ternyata mereka semuanya juga nggak paham apa itu talak, apa itu cerai. Sehingga sering yang saya dengar adalah beberapa orang cerita, saya mengucapkan kata cerai atau talak kepada istri saya, ini muncul sebagai telur. Begini, maksimal itu 2, yang ketiga itu sudah selesai. Ketika sudah mengucapkan kata cerai atau talak yang ketiga kalinya, harus sudah berpisah, nggak bisa rujuk lagi kecuali keduanya pernah menikah dengan orang lain dan kemudian rujuk. Laki-lakinya menikah dengan perempuan lain, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian entah di pernikahan itu ada yang meninggal atau di pernikahan itu mereka bercerai, terus baru kemudian sama-sama bisa rujuk setelah menikah dengan yang lain, itu setelah anak yang ketiga, cerai yang ketiga. Nah, aku nggak ngerti ini gimana kayak gitu, kan pusing kita. Nah, mengucapkan kalimat cerai maksimal cuma 3 kali, maksimal 2 kali, 3 itu udah nggak bisa rujuk. Lah kok wis muncul semua telu. Kenapa? Karena nggak tahu syariatnya, nggak tahu ilmunya, sehingga ya sudah. Ya. Maka ya kita perlu tahu bahwasannya ilmu itu menjadi sebuah ini ya, menjadi sebuah pijakan,
menjadi sebuah landasan. Ketika kita menjalankan sesuatu yang itu keliru, yang itu salah, segera bertaubat kepada Allah. Atau kalau keliru dan salah kita kepada suami atau kepada istri, bisa segera minta maaf. Tapi kalau nggak tahu itu salah, nah kan susah. Lu maksud aku ini salah, salah orang. Nah, dia sendiri saja nggak tahu yang dia lakukan benar apa salah. Kan susah. Karena ada tipe orang yang dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, iya. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Paham gak? Jadi ada tipe orang yang dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi ada orang yang dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Iya. Ada juga orang yang ketiga, orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan ada yang keempat, orang yang tahu kalau dirinya tahu. Bingung? Nah, yang paling susah kalau kita punya teman, sahabat, suami, anak yang dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Contoh, mungkin kalau dengan contoh gampang. Seseorang ini contohnya sangat-sangat sederhana. Puasa di bulan Ramadan, kemudian mohon maaf, suami istri di siang hari melakukan hubungan. Ya seperti ini batal biasa. Tapi dia tidak tahu, tahunya cuma batal toh. Padahal harusnya ada denda, ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Satu, memerdekakan budak, nek duwe budak. Kalau tidak punya budak, apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah mau poso sedina wae mepet ra iso. Kan gitu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau ya kalau nggak bisa yang kedua, yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Nah ternyata, begini ya kok batal. Nah mau batal orang kok piye? Ora mau bakal bojo. Lho ki ora gur batal nek kudu bayar kafarat. Kafarat e opo? Merdekakan budak duwe ra ora di budak. Wis poso rong sasi. Rong sasi tambah ra kuat ya. Lho Ramadan semisal sasi bae ra kuat. Dia harus memberi makan 60. Kan ngerti tuh? Ngerti. Nah, dia tidak tahu kalau dirinya nggak tahu tentang masalah itu. Ya. Dan selama ini tidak mencari tahu. Nah susah kalau ketemu dengan orang yang semacam ini. Misalnya, contoh laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Ya memang istrinya ya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah, punya penghasilan dari rumah ya jualan. Mereka menikah, sekian waktu berjalan, kemudian istrinya menegur, Mas, awet dewi wis nikah 6 sasi sampai orang tahu ngekei nafkah nggak aku toh Mas. Lu nafkah apa? Kowe wis kerja duwe duit toh. Bayaranmu dodol ning omah iki lho penghasilanane. Luwih akeh timbangane gajiku. Mosok aku ndadak ngekei kowe. Gimana, Bu? Kalau persis. Ada yang persis di situ. Oh, hasilmu dodol karo aku kerja, oke awakmu. Mosok aku ndadak ngekei kowe. Yang namanya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istri itu adalah kewajiban. Baik itu istrinya punya duit atau tidak punya duit, baik itu istrinya lebih kaya atau lebih miskin daripada si suami, tetap harus ngasih. Orang ngerti, dia tidak tahu kalau dirinya tidak paham tentang masalah ini. Nah kan susah ketemu dengan orang yang seperti itu. Maka ilmu menjadi sesuatu yang penting ketika seseorang mau berumah tangga. Dia tidak paham ilmunya, ya susah. Ya, jadi yang pertama tadi menjalankan ketaatan, yang kedua berilmu.
Kemudian yang ketiga, yang juga nggak kalah pentingnya adalah punya rasa takut kepada Allah. Suami kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, wah, jadi apa? Ultraman apa? Tambah menjadi jadi, semenang-menang, semena-mena. Begitu pula sebaliknya, istri kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, wah, awalnya pengen suami itu dimarahi terus suami, pengennya seperti itu. Kenapa? Kamu tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya. Ada salah seorang ayah, salah seorang bapak bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu ulama salaf, ulama terdahulu. Wahai Imam, saya punya anak gadis. Laki-laki seperti apa yang sebaiknya saya terima pinangannya untuk anak gadis saya? Maka sang imam mengatakan, terimalah seorang laki-laki yang bertakwa, ya, memiliki akhlak yang baik, dan dia takut kepada Allah. Loh kenapa? Ya nek bertakwa oke, akhlaknya baik oke, karena nanti dia akan memiliki perangai yang baik kepada istri atau anak-anaknya. Yang ketiga, kenapa harus takut kepada Allah? Karena kalau laki-laki itu mencintai anakmu, dia akan memuliakan anakmu. Tapi kalau nanti dia tidak mencintainya atau rasa cintanya sedang pudar, dia tidak akan berbuat dolim kepada anak perempuan karena dia takut kepada Allah. Jadi punya suami yang memiliki rasa takut kepada Allah itu masya Allah luar biasa. Jenengan kalau sedang jengkel, sedang marah, cuma tinggal ngomong takut sama Allah, itu gentin Gusti Allah. Begitu kan, kalau memang dia benar-benar takut kepada Allah, sudah dia diam, tidak berani gimana-gimana. Karena apa? Dia benar-benar punya rasa takut kepada Allah. Ya meskipun sekarang kebanyakan malah laki-laki itu takutnya kepada Allah dengan kepada istri, lebih takut mana? Oh iya, di sini banyak para istri-istri yang lebih pemberani ketimbang suaminya. Masya Allah. Ya, ini banyak ikatan suami takut istri. Ya, jadi rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan seorang laki-laki mikir. Dia mau melakukan perbuatan buruk, perbuatan mungkar, sewenang-wenang, tidak memberi nafkah, itu mikir. Karena setiap apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya ucapkan kepada istri saya, itu besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita memiliki suami yang seperti itu, alhamdulillah, dia memiliki rasa takut kepada Allah karena yakin besok akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ya sebaliknya sama. Para istri kalau memiliki rasa takut kepada Allah, oh masya Allah, suami cuma kita udah takut. Kenapa? Ridho suami itu adalah ridho dari Allah. Jadi kalau keduanya ini berpadu, ya, suami yang takut kepada Allah, istri yang takut kepada Allah, oh masya Allah, rumah tangganya luar biasa nikmat, luar biasa bahagia. Bukan suami yang takut istri, bukan istri yang takut suami, tapi keduanya meletakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang harusnya lebih saya takuti ketimbang siapapun. Itu masya Allah. Sehingga nanti ketaatan yang ada di dalam rumah tangga itu bisa dijaga dengan baik. Ya. Jadi memiliki rasa takut kepada Allah dikarenakan besok di yaumul akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu cerita seorang perempuan yang sakit hati banget. Ya memang dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan kecil. Tetapi yang
reaksi yang ditimbulkan oleh suaminya itu bagi dia itu menyakitkan. Meskipun menurut suami itu biasa saja. Jadi suaminya habis pulang dari luar kota, pulangnya dini hari, kecapean. Habis sholat subuh, pulang dari masjid, tidur lagi karena kesel banget. Matahari sudah terbit jam 7 pagi. Ya sudah waktunya korden jendela kamar dibuka. Ketika jendela dibuka itu kan sinar mataharinya masuk dan itu langsung kena ke wajah suaminya. Habis capek marah pada istrinya. Ngerti lah, mau lanang sih kesel dari luar kota pengen lereng. Murah untuk lereng mau atau istirahat kopi. Malah jendelanya malah kordennya dibuka. Mau untuk goblok, gitu. Menurut suami, perkataan goblok itu, kalimat goblok bagi dia itu biasa. Tapi bagi seorang istri ini, ngomongnya, aku orang ngomong-ngomong, cuma buka korden. Seumur hidup, saya tuh nggak pernah dikatakan goblok sama bapak saya, ibu saya, kakak saya tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi sampai yang kenal aku kayak pirang tahun habis ngomong-ngomong. Jadi kadang-kadang seperti itu, setiap ucapan kita itu dimintai pertanggungjawaban. Ya, jangan terus kemudian itu menjadi sebuah kalimat yang bagi kita mudah saja mengucapkannya. Padahal mungkin suami kita atau istri kita itu sakit hati banget. Aku nggak terima dengan itu. Bisa jadi nggak terima. Ya. Maka ya rasa takut kepada Allah itu menjadi rem bagi suami, jadi rem bagi istri ketika dia hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya yang keempat, bekal yang tidak kalah pentingnya adalah sabar. Jenengan sabar dah bu terhadap suami jenengan. Wah, sabar. Karena di dalam berumah tangga kalau nggak punya modal sabar, wah serampung apa biyen. Ya, karena sabar itu memang jadi apa ya? Kalau dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan, sabar itu di garda terdepan. Garda terdepannya itu bukan emosi dan marah, enggak. Walau masalah, wah aku kudu ngamuk-ngamuk, enggak. Emosi, marah, ngamuk-ngamuk itu bukan di garda terdepan. Garda terdepannya adalah sabar terlebih dahulu. Ya. Sehingga dengan adanya kesabaran ini menjadikan rumah tangga juga bisa direm dari perkataan maupun perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, meskipun di sini konteksnya adalah perintah Allah bagi seorang laki-laki bersabar terhadap istrinya, tetapi juga berlaku sebaliknya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka, dengan pasanganmu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Bertutur kata, tutur kata yang baik. Bersikap, sikapnya yang baik. Dan jika kamu tidak menyukai mereka, kamu tidak menyukai istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Jadi yang Allah perintahkan ketika suatu saat kamu tidak menyukai istrimu, atau sebaliknya ya, suatu saat panjenengan sudah tidak menyukai suami, ya karena yang bikin sing ngaten nanyar ya senang.
Oh iki wis 30 tahun nikah. Udah iki wis piye ngono. Dulu itu lingguh sebelah atau diboncengke deg-degan. Ya. Deg-degan banget. Karena apa? Ya masih baru. Sekarang jangankan lingguh sebelahan, jangankan diboncengke. Wes lebih dari sekedar itu rasanya berbeda. Wes itu sudah tidak ada rasa sama sekali. Gitu ya. Maka kata Allah, kalau engkau tidak menyukainya, ya entah karena faktor itu atau karena mungkin ada beberapa hal yang jenengan tidak, ada beberapa sifat dari suami yang jenengan tidak suka, atau sebaliknya para suami yang tidak suka dengan sebuah sifat atau karakter dari istrinya. Allah senangnya kalau ngomong. Tapi yang ada di garda terdepan adalah sabar. Kalau engkau tidak menyukainya, maka bersabarlah. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah berikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ya. Jadi ketika kita punya perasaan bahwa cintaku sudah pudar, rasa ini telah tiada. Ada yang seperti itu? Sudah ada yang seperti itu? Cintanya sudah pudar, rumah tangga sudah hambar seperti sayur tanpa garam dan micin. Nah, momennya turunnya dewe-dewe. Yang satu bau balsem, yang satu bau brabang. Wes toh. Aku gawe ya turun bae kowe mau balsem. Berarti bangane kowe mau brabang. Sudah. Kan sama-sama tidak menyenangkan. Akhirnya terus tidurnya terus siji ning pucuk kono, siji ning pucuk kono. Gitu kan. Nonton TV aja karena di rumah TV-nya 2, nontonnya dewe-dewe. Padahal saya ditonton podo. Anaknya datang loh ya. Lah kok nonton karo bunda nonton ya podo. Mampu bawang. Mampu brambang. Tanya sama ibunya, "Bun, lah pada nonton sama ayah nontonnya sama." Ayo balik sampai. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak bisa mengedepankan rasa sabar, ya yang terjadi seperti itu, bertolak belakang terus. Padahal ibu-ibu, saya ingin menyampaikan ya, istri saya itu ikut kelas kesehatan di Telegram. Jadi dalam kurun waktu sekian hari itu ada dokter yang ceramah tentang medis, tentang kesehatan, gaya hidup saya dan seterusnya, itu ceramah di Telegram selama 2 jam. Ya 1 jam plus 1 jam materi plus 1 jam tanya jawab. Di situ ada sebuah poin yang penting dan mungkin ada kaitannya dengan yang di sini, bahwa yang namanya suami dan istri itu salah satu yang bisa menjaga kondisi kesehatan bagi suami ataupun istri adalah ketika mereka memiliki rasa nyaman ketika mereka berdua. Ketika mereka itu dekat, itu punya rasa nyaman. Itu bisa menghidupkan atau memancarkan hormon oksitosin. Yang tugas hormon itu adalah menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, kemudian muncul imunitas tubuh sehingga kalau ada virus, penyakit, tubuhnya lebih kebal. Ternyata ada seperti itu. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan dari kedokteran mengatakan seorang suami yang berangkat kerja mencium istrinya minimal 4 detik. Ya, dia memiliki tingkat kehidupan lebih lama
ketimbang seorang suami yang ketika berangkat kerja tidak pernah mencium istrinya. Jadi laki-laki yang berangkat kerja tidak mencium istrinya itu risiko cepat mati. Nah, salim kan dicium tangannya. Tidak tahu ya. Jadi ya teori kesehatannya mengatakan seperti itu. Kok yuk diomongin? Kenapa 4 detik? Kok enggak 1 detik atau 2 detik? Karena hormon itu akan tumbuh ketika mencium minimal 4 detik. Ya. Maka ini ya, anak-anak muda yang mereka menikahnya masih baru, mereka tubuhnya sehat, seger buger. Karena memang hormon oksitosinnya senantiasa muncul dan masih punya gairah. Sedangkan mereka, mohon maaf, yang sudah menikah 30-40 tahun, pikir, rasa-rasa iya. Tapi yang disitulah bahwa ternyata itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Kenyamanan bersama pasangan itu bisa menjaga kesehatan. Bisa menjaga kesehatan. Jadi kan mungkin juga pernah merasakan ya ibu, kalau misalnya jenengan sedang marah-marahan, ya, sedang ngambek dengan suami, terus kemudian jenengan merasa bahwa mudah sekali tubuh ini terserang penyakit, gampang lorong. Iya, entah masuk angin, entah kepalanya pusing, entah migrain, entah darah tingginya naik, entah gula darahnya naik, entah kolesterolnya naik. Kenapa? Ya karena kita sedang merasa tidak nyaman dengan pasangan kita. Maka sebetulnya kenyamanan terhadap pasangan itu menjadikan diri kita jauh lebih sehat. Itu Masya Allah. Tapi kan nggak mudah untuk menimbulkan rasa itu. Ya salah satunya adalah dengan kesabaran, dengan kekeliruan, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pasangan kita. Ya sabar, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ya, jadi besok di yaumul akhir itu ada orang sepasang suami istri yang sama-sama masuk surga. Suaminya ditanya oleh istrinya, loh ya, kok iso mlebu swarga napa? Apa yang menjadikan kamu bisa masuk surga? Aku masuk surga karena aku bersyukur kepada kamu punya istri seperti kamu. Wah, suaminya tanya sama istrinya, nah kamu bisa masuk surga karena apa deh? Aku masuk surga karena aku bersabar atas kamu, Mas. Tapi dua-duanya masuk surga. Jadi ya ini kita mau bersabar dulu, karena nanti setelahnya bersyukur. Bersabar, karena yang namanya manusia itu mesti punya salah, punya kekeliruan. Jangankan orang biasa, ya mungkin ustadz, kiai itu juga punya salah. Ustadz tetap punya salah. Mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan. Yang kalau kita tidak sabar, wah ya harus berubah dari sejak dulu. Maka tadi yang saya sampaikan, sabar itu menjadi garda terdepan. Misalkan dalam sebuah peperangan, sabar itu di depan dulu. Marah, emosi itu, egois itu di belakang. Supaya apa? Supaya nggak jadi perang. Gitu kan? Maka bersabar terhadap pasangan, karena boleh jadi Allah memberikan kebaikan yang banyak. Kan contoh gini, ada seorang suami yang mungkin mungkin di sini contohnya bukan suami, istri aja. Istri yang jaga bujuk wis, puji tambah tua, tambah genah, tambah orang genah. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, bikin marah, bikin janggal setiap hari. Tapi dengan seperti itu, kemudian malah justru menjadikan seorang istri ini
banyak bermunajat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya di malam hari jadi tambah rajin. Kan berarti dengan adanya ujian berupa suami yang seperti itu menghantarkan si istri ini untuk menjadi yang lebih baik. Kan berarti ya ada kebaikan di situ. Kalau kita menyikapinya secara benar, ya. Dan kita nggak tahu Allah akan menguji kita dengan seperti apa. Ada kalanya seolah-olah masalah ekonomi itu masalah yang paling berat. Benar nggak Bu? Seolah-olah itu masalah ekonomi adalah masalah paling berat bagi beberapa keluarga. Padahal tidak selalu. Tidak selalu masalah ekonomi itu menjadi masalah yang paling berat. Ada faktor yang lain yang itu juga menjadi ujian, yang itu juga berat. Ya. Saya pernah ada seorang perempuan konsultasi, minta pendapat, kalau saya berpisah dengan suami saya bagaimana? Limangin apa? Saya gali dan seterusnya. Dari sisi ekonomi apakah suami tidak mencukupi jenengan? Cukup, sangat cukup. Tiap bulan itu saya dapat nafkah 7 juta. Bayangkan begitu. 7 juta itu nafkah untuk istrinya. Loh, kenapa? Karena sebelumnya 10 juta, sekarang diturunkan dari 7 juta. Boleh. Loh, kita 7 juta harus geleng-geleng, terus bayarannya sekarang kipiro. Ya, ternyata dulu sebelumnya 10 juta, sekarang jadi 7 juta. Ya. Jadi ternyata dari situ kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya duit, kekayaan itu ternyata bukan satu-satunya modal kebahagiaan. Banyak orang-orang, ya ini kalau kita ngomongin tentang orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang laki atau suaminya ganteng, istrinya cantik, contohnya para artis. Artis-artis itu kurang kaya apa? Sekali main sinetron atau sekali tayangan menjadi presenter itu sekali tayang cuma syuting 1 jam 20 juta. Padahal sehari dia syuting bisa 3 kali. Sehari itu dia dapat duit 60 juta. Dikali 30 hari nggak pernah absen, nggak pernah libur. Berapa? 30 kali 6, 1,8 miliar. Kenapa mereka bercerai? Kenapa mereka mengatakan tidak bahagia dengan rumah tangganya? Karena memang kalau ukur rumah tangga, kalau ukur kebahagiaannya uang, ya tidak benar. Ya memang salah satunya adalah uang, tetapi uang itu bukan satu-satunya kalau ukur kebahagiaan. Banyak orang-orang yang mereka memiliki harta yang berlimpah, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Justru dengan si laki-laki itu punya duit banyak, dia malah pengennya sama orang. Apa contohnya? Sekarang ibu-ibu kalau punya duit banyak, pengennya mau dipakai apa? Shopping, tamasya, healing. Coba tanya sama bapak-bapak, bapak kalau punya duit banyak mau dipakai buat apa? Nikah meneh. Iya. Kalau punya uang banyak, pengennya ke sana. Malah medipitus. Itu resiko kalau duitnya banyak. Ya. Nah, terus gimana? Berdoa supaya duitnya banyak. Oh, bojoku mah pengen sing macam-macam, aneh-aneh. Sementara nek duitnya sidik yo, langsung urip kan serba susah. Ya maka tadi kembali ke yang pertama tadi, taat kepada Allah. Ya. Jadi sabar. Kemudian setelah itu adalah bersyukur. Ya mohon maaf. Ada banyak perempuan yang di usia sampai 50 tahun belum menikah. Kamu ini ada? Ya mohon maaf kalau sekiranya ada, saya mohon maaf. Tapi di kampung saya sana ada mungkin sekitar 5 orang itu sekarang sudah menginjak usia 50-an dan belum punya suami.
Tidak ada laki-laki yang datang untuk ingin menikah dengan dia. Padahal dia perempuan normal biasa dari sisi penampilan, ya pada umumnya bukan jelek-jelek amat lah. Ya memang ya punya sisi yang ya standar lah bahasanya. Maka ketika kita memiliki suami, harusnya banyak bersyukur. Banyak orang yang mereka itu pengen menikah, tapi nggak ada seorang laki-laki yang datang untuk meminang dia. Maka sebetulnya kalau kita bersyukur terhadap pasangan kita bersyukur kepada Allah, itu insya Allah juga menjadi sebuah rahasia kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Kemudian selanjutnya adalah tadi ya, balik ke kisahnya Imam Hasan Al-Basri tadi, akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Suami yang akhlaknya baik itu Masya Allah disukai oleh istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang akhlaknya baik disukai oleh suaminya. Sehingga ketika keduanya memiliki akhlak yang sama-sama baiknya, itu Masya Allah. Coba jenengan kalau sedang marah dengan suami, jenengan ngomong pakai basa kromo inggil, bisa enggak? Panjenengan nopo boten ngertos. Lah ngomong biasa orang nganggo marah, nggo basa kromo inggil wae angel, kok nek ngamuk-ngamuk nggo kromo inggil. Ya ini contoh. Maka kalau kita bisa berakhlak baik, itu menjadi kenyamanan. Dan nanti akhlak baik yang dilakukan oleh suami dan istri akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anaknya. Ya, jadi kita harus punya 100 alasan untuk berakhlak yang baik kepada pasangan kita supaya nanti dilihat dan dicontoh oleh anak kita. Sehingga ketika anak kita melihat kita sudah berusia senja, dia punya 1000 alasan untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya, dikarenakan dulu orang tuanya pernah mencontohkan akhlak yang baik. Ya Allah, mungkin masih ada beberapa poin-poin modal kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi setidaknya tadi sedikit mewakili ya, beberapa hal ya. Di antaranya bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Ibu yang mencatat. Yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga, menjalankan ketaatan atau fungsi peran tanggung jawab ketaatan kepada Allah itu bertakwa. Kemudian yang kedua ilmu. Yang ketiga memiliki rasa takut kepada Allah. Yang keempat bersabar. Yang kelima bersyukur. Yang keenam akhlakul karimah. Masih ada yang lain, tetapi setidaknya 6 poin itu bisa mewakili beberapa poin yang lainnya. Wallahu a'lam. Monggo, masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ya, tadi hadiahnya umroh bila mampu. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menjadi suami atau istri yang terbaik untuk pasangan kita, bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita, dan menjadi anak yang terbaik untuk orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala
نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.